Kali ini gue lagi di jalan menuju ke Garasi 181 karena mereka ngajakin kolaps sama gue. Nggak tahu deh mau ngomongin apa. Ayo. Silakan duduk dulu di sini. Apa kabar? Buka dulu atuh, Panas. Helmnya buka dah. Ini mah seperti kayak di TV. kayak mirip. Di TV Kang Ojek. Kang Ojek mah aja di dia. Nah, buat pemirsa Garasi 181, nih tadi yang kita omongin ya. Kita sudah kehadiran di segmen obrolan halu ini seorang ahli hipnotis. Nih jangan dipandang matanya nih. Iya, takut saya juga. Nahan halu. Halu hal yang perlu lu tahu. Itu ya, apa kabar Kang Ferdian? Alhamdulillah baik. Ini tuh nama channelnya apa? Channel Garasi 181. Gini Wan, Garasi 181 ngeng. Siap ya. Oke ya. So, ketemu lagi di Garasi 181 ngeng. Dihipnotis kurang. Dia mau nurutin kata saya. Berhasil saya hipnotis dia. Ya, jangan terjadi ini. Berhasil lah dibayar. Bayar juga nih. Tapi gini, yang pasti bareng saya Wanda Urban. Dan saya Omi Urban. Nih kita akan ngobrol sama Kang Ferdian ini. Ini yang pertama nih ya. Betul. Yang mau saya tanyakan ini luar biasa. Dari namanya saja gelarnya luar biasa nih, lihat ya. Ferdiansyah Setiadi Setiawan SIP CH CHT CI. Ih panjang-panjang tuh. Panjang gelarnya itu Tiga apa? karetanya. Tiga kareta. Itu Ini kenapa? maksudnya gelar apa kan? SIP. Kalau SIP itu pendidikan formal, Ya. sarjana ilmu politik. Di mana waktu itu, Bang? Di Bandung, saya kuliah di Bandung di Universitas Pasundan Bandung jurusan Hubungan Internasional. Oh, HI. Alhamdulillah Bukan lulus. hipnotis internasional bukan? Oh, hubungan. Alhamdulillah lulus. Tahun berapa sih itu Bang lulus? Aduh lulus tahun 2001 2002 ya. Angkatan? Ini banyak orang nggak tahu. Ya. Nah, itu ada juga gelar di nama Ferdian ini CH CHT CI. Itu apa itu? Itu gelar di non formal tapi hipnosis ke. Oh. Jadi ilmu hipnosis itu ada sertifikasinya, ada gelarnya juga. CH Sebentar, itu bentuknya ke sekolah lagi atau gimana? kalau di luar sih bentuknya sekolah, di Indonesia bentuknya masih kursus ya. Oh. Masih kursus singkat, tapi ada klasifikasi tertentu sampai akhirnya kita bisa dapat gelar Ya. itu. CH itu? Certified Hypnotist. Oh, jadi untuk Untuk ngambil hipnotis yang basicnya itu saya. Oh. Kita punya gelar Certified Hypnotist itu belum boleh praktek untuk terapi ya. Secara profesional itu belum boleh. Tapi kalau udah narasumber gitu itu bisa. Kalau boleh. CHT? Certified Hypnotherapist. Oh, itu untuk pengobatan Itu buat tujuannya. larinya ke terapi psikologi. Yang terakhir ada CI. Certified Instructor. Oh, Jadi saya itu salah satu instruktur Jumba. Bukan Jumba. dosen lah kalau di ini Oh, dosen levelnya hipnosis sudah hipnoterapi. dosen gitu kan, ya? Kalau di dunia hipnosis. Kan ini luar biasa nih ya buat pemirsa Garasi 181 juga. Kang Ferdian ini sebagai Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia. Iya. Kemudian kemudian the Board of Executive the Indonesian Board of Hypnotherapy atau BH. IBH. Oh, ada ini ya. Kalau BH mah ini tuh. Ya, gitu ya. Kemudian the Board of Executive of MNLP Society Indonesia. Betul. Wah, dia mau harus saya nyebut lagi. Professional Member of the Society of NLP TM USA. Betul. Oh, itu ada berarti ada Dari ilmunya Amerika. yang diambil. Dari Amerika. Oh, Iya. wah itunya hebatnya. Jadi hipnosis hipnoterapi itu ada sertifikasinya, ada sekolahnya, ada nasional, ada internasional. Kebetulan saya sertifikasi nasional ada, internasionalnya juga ada. Nah, ini yang menarik nih ya. Kan ini tuh jadi Kelawan. Ari awalnya teh. nah itu maksudnya Awal. kalau pendidikan formal mah sebagai ilmu HI lah ya, bukan internasional, tapi tiba-tiba ke hipnotis gimana? Iya, karena saya itu seorang sarjana ilmu politik yang lebih memilih menjual tawa daripada menjual janji. Politik mah penuh janji. Kan itu bapak-bapak. Saudara. Ya awal terjun ke dunia hipnosis itu sengaja nggak sengaja ya. Jadi
Dari SMP itu memang udah pengen jadi artis ceritanya teh. Oh. Dari zaman SMP tuh pengen jadi artis, gimana caranya tampang nggak ganteng-ganteng amat. Iya gitu sih. Kan? Ganteng nggak tapi maco ya. Ganteng nggak tapi ngangenin. Itu yang lebih penting. Karismatik lah ya. Itu ya bingung lah gimana, terus akhirnya sempet ngeband. Kebetulan saat itu bandnya ada label yang suka lah. Ah, sempet anak band juga. Sempet bisa nyanyi, bukan jago nyanyi ya, sempet bisa nyanyi. Apa nama bandnya dulu, siapa tahu saya tahu. Oh dulu kita bandnya kan karena iseng dan memang jalurnya pengen ke rekaman, jadi nggak pernah manggung-manggung Event. Sampai ngeluarin album atau belum? Sebetulnya hampir ngeluarin album, cuma Pemain band. Oh, ini yang jarang tahu ya. Iya. Dia seorang pemain band. dulu mantan. Vokalis dulu. 7 Rigwiris. Tapi karena terjadi sesuatu dan lain hal, ada clash lah sama pemain, akhirnya saya keluar dari band itu. Ya udah, dari situ bingung ngapain gitu kan. Sempat kerja dulu, Ini di posisi setelah beres kuliah atau masih selama? Kalau pas lagi ngeband, pas lagi kuliah. Oke. Ngeband lagi kuliah, terus sampai akhirnya ada satu peristiwa juga yang bikin saya akhirnya belajar hipnoterapi, karena saya dulu pernah hampir meninggal. Maksudnya hampir meninggal? Sakit dulu, agak bandel ya, liver saya bengkak. Terus unam ya. Ayam meureun. Perairan ini mah. sampai akhirnya punya trauma ya, hampir meninggal itu setelah sakitnya 3 bulan itu kan, 3 bulan harus dirawat. Sejak sembuh itu ada trauma, ada ketakutan sampai di situ akhirnya kebetulan ibu saya dokter kan, dinyatakan secara medis sudah sembuh, tinggal psikologisnya aja. Nah, ibu saya menganjurkan waktu itu harus ke psikiater. Tapi kalau nggak ke psikiater, kata ibu saya cari hipnoterapis. Ya udah, belajar searching Google, ada hipnoterapis. Tadinya niatnya pengen di terapi, tapi ternyata ada seminarnya. Ikut seminarnya, begitu ikut seminarnya, ternyata hipnosis itu bukan klinik, memang menarik ya. Ada ilmunya lah ya. Ada ilmunya gitu. Jadi memang mempelajari tentang pikiran manusia. Berarti dari tahun berapa kan gitu? Baru sih sebenarnya kalau di hipnosis itu belajar tahun 2004. Oh, yang baru atau 2004 sekarang sudah 2020 atau udah 16 tahun. Kurang lebih 16 tahun. Oh, jadi memang sudah lama lah ya. Dari kuliah berarti ya tertarik ke dunia hipnotis. Sebetulnya setelah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah. Jadi 2003 itu saya kolaps sakit, terus 2003 itu saya mulai belajar, 2005 mulai profesional. Jadi segala sesuatu pasti ada hikmahnya ya. Betul. Ketika sakit terus belajar, jadinya sekarang biasa. Tapi gini, awal dulu dibilang sebagai profesional lebih ke pengobatan atau lebih ke stage yang lebih bagus stage hypnosis namanya. Stage hypnosis. Awal itu memang tujuannya buat ngobatin diri sendiri dulu. Terus belajar tadinya tujuannya memang buat stage hypnosis, tapi karena hipnotis ini ilmunya luar biasa lah gitu kan. Jadi ya udah dipelajari semua, ya akhirnya sekarang stage hypnosis juga, terapi juga, ngajar juga. Kayak pernah tuh hipnotis AWW gitu ya, perempuan terus jadi bongo. Bisa nggak sih sebenarnya kalau kayak gitu? Sebetulnya itu sih nggak perlu pakai hipnotis ya. Jadi pakai ada ilmu psikologi terapan lainnya ya, ada ilmunya lah. Ada ilmunya gitu. Bisa sih sebetulnya. Ya, kalau cinta mah nggak, cuman minimal tertarik dulu. Itu bisa sebetulnya. Itu bisa, cuma kalau gue pribadi nggak pernah sih. Jadi biar cinta apa adanya ya. Biar apa adanya aja. Ya mengalir aja. Tapi gini, katanya tidak semua orang bisa dihipnotis, benar nggak sih? Betul. Jadi orang yang bisa dihipnotis itu cuma orang normal yang pertama. Oh, normal. Orang normal. Kalau orang gila nggak bisa. Orang gila nggak bisa. Jadi kebisawan, mana kebisawan. Kalau ada orang bilang gua nggak bisa dihipnotis, berarti normal. Yang nggak bisa dihipnotis itu yang gila. Berarti mentalnya terganggu. Betul. Jadi semua orang normal itu pasti bisa dihipnotis. Katanya gini, kalau orang yang bisa dibilang IQ-nya rendah itu nggak bisa dihipnotis. Sulit, bukan nggak bisa. Sulit. Jadi semakin orang yang gampang dihipnotis. Sulit kamu Mi. Ya. Orang yang gampang dihipnotis itu orang yang fokusnya bagus, imajinasinya bagus, intelektualnya tinggi.
Itu justru yang bisa, kata orang bisa. Kayak wetes. Ini sebagai bukti nih ya, apakah di antara kita ini nanti siapa yang memang di bawah rata-rata ilmunya, kecerdasannya, fokusnya, atau memang bisa ya, nanti boleh ya nanti ya. Tapi satu yang menarik lagi, ini juga ternyata kalau saya baca banyak juga yang bilang kalau stage hypnotis itu juga pura-pura katanya. itu mah banyak yang pernah ya. dilakukan Kang Ferdian sama siapa, Ivan Hakim kalau nggak salah ya katanya. Itu sih netizen ya, netizen itu kan apapun bebas lah, kalau netizen mah ngomong apapun ya, kadang-kadang kan mulutnya bukan di sini tapi di sini. Di sini mulutnya di jari. Ya di sini. Kalau sudah ketemu mengeluh gitu. Sebetulnya kalau dibilang setting enggak ya, karena hipnosis itu yang saya lakukan itu semuanya benar-benar real. Cuma memang sudah ada skrip. Maksudnya skrip itu nanti adegannya arahnya kemana, itunya kemana, itu sudah ditentukan oleh pihak tim kreatif. Tapi hipnotisnya real. Gitu. Ilmu yang bisa dipelajari, yang semua orang juga sebetulnya bisa melakukan itu ya. Semua orang bisa, asal belajar, asal mau belajar ya itu pasti bisa. Saya juga dulu pernah terhipnotis belajar itu sama Ki Petir. Terhipnotis itu kan datang aja dulu, datang ya harus bayar. Bayar. Akhirnya bayar. Apa yang terhipnotis? 200.000 Pak. ADM. Waktu itu zaman kuliah Pak. Saya tahu ya. Tapi itu tuh ya. Ya, ini luar biasa. Tapi yang paling penting, kita kan sudah memberikan edukasi lah buat netizen ya, yang biasanya menganggap sesuatu itu seenaknya aja. Ini semuanya real. Ada ilmunya bisa dipelajari. Bukan klinik, bukan magic, bukan apa ya. Itu kalau buat saya sih, orang mau percaya mau nggak terserah, tapi apa yang saya lakukan insya Allah selalu real. Cuma memang ada skrip itu bukan skenario ya, jadi sudah ditentukan nanti targetnya siapa, diapain, arahnya kemana, termasuk itu sudah ada. Termasuk pelaku kejahatan yang gendam juga itu. Kalau itu mah sebetulnya nggak tepat kalau dibilang hipnotis. Lebih tepat dikatakan penipuan terstruktur. Ya, kalau sekarang kita lapor ke polisi, Pak saya kena hipnotis di jalan, udah nggak akan diproses. Tapi kalau kena tipu itu pasti diproses karena ada undang-undangnya. Kalau hipnotis nggak ada. Terus memang yang di jalan itu bukan hipnotis murni, jadi memang penipuan. Kalau nggak ada unsur iming-imingnya, ada intimidasinya atau empatinya yang diambil. Itu aja. Untuk berarti untuk menghindari kita jadi korban ya penipuan lah ya, sebutnya seperti itu, harus apa nih? Nah, kuncinya jangan gampang percaya sama orang yang baru atau tidak kita kenal. Itu kuncinya. Jadi kalau ketemu orang baru ketemu, jangan ngobrol lama-lama, jangan gampang percaya. Sekarang gini, jangankan orang yang baru kita kenal, orang teman dekat aja masih bisa nipu. Iya, banyak kasusnya. Iya. Mana sih hutang orang mana? Nipu aing mah itu mah telat bayar. Ya beda lagi ya, nipu dan telat bayar. Ya, kalau cair. Kira cair. Nipu di nyangu. Muah ya. Jadi itu, tapi yang menarik sisi lain dari seorang Ferdian ini adalah kaos nagewan tinggal. Kaos nagewan. Kaosnya kenapa? Nah, ini katanya juga seorang Ferdian ini adalah seorang pencinta motor. Otohipnosis. Otomotif dan hipnotis. Motornya juga motor besar. Motor kolotnya. Saya punya kan motor besar di rumah. Apa? Honda Beat 4 biji. Cc-nya besar ya. Kalau disatuin besar. Nah, kalau saya punya motor kolot. Jadi itu kudu Klasik ya? lain, tuh kudu bensinan, tuh kudu bayar pajak. Maksudnya motor klasik kolot? Bukan ini mah Pak. Motor orang tua. Orang tua. Motor kolot atau motor orang tua ya. Benar, tapi kan memang pengguna motor besar juga katanya. Iya, kalau main motor dari dulu udah hobi ya, udah suka motor dari sekitar tahun 92 saya udah main motor besar. Dulu tahun 92-93an itu saya bergabung di salah satu klub motor besar sekarang di Indonesia. Logonya nggak usah disebutin namanya ya. Dulu sih logonya T-Rex. Apa namanya? Kerangka Jangan. Saya T-Rex ini, kerangka T-Rex logonya, terus berubah jadi tengkorak, ada palu sama kunci Inggris. Itu dulu. Nggak usah disebut namanya, tapi orang-orang mungkin udah tahu. Motor tahu. Motor pertama apa Kang dulu, kamu masih ingat nggak? Tahun 92 saya motor pertama buatan Jerman. Dulu BMW. BMW dulu. BMW ya. BM, ganti BM lagi, terus memang motor pertama BMW gitu. BMW yang pertama BMW, pernah pakai BMW. Terus dulu karena di klub itu kan banyak motor tua juga. Ya. Punya DKW juga punya. Union atau tapi BMW dulu masih murah atau
Dulu masih murah dulu. Sekarang mah lumayan ya. Dulu ya sekarang Tahu nggak apa yang membuat BMW itu jadi mahal apa? Apa tuh? Huruf W-nya. Kalau huruf X mah murah BMX. Mahal sih lagi. BMX mahal. Tetap aja sama motor BMW. BMW itu. Sama sepeda ge ratusan Iya, Bang, iya, sekarang ya. Dulu punya DKW, Hummel atau Union? Dulu IVA, modelnya hampir kayak Union. Jurusannya IVA bukan IPS ya. Oh, DKW terus Terus enggak sih, dulu memang target paling suka tuh BMW, sama sampai sekarang pun sebenarnya BMW sama yang dari Amerika itulah bapaknya. Ade ya. Nah, Ade goreng kubasa. Haji Dedi. Bapak Aing. Oh, jadi sekarang motor yang sekarang apa? Sekarang Ade. Davidson. Yang apa tipe apa? Yang sekarang itu yang terakhir Street Glide. Oh, Street Glide. Nah, kalau sekarang nanya dengan kesibukan Kang Ferdian syuting apa? Mau motoran Iraha. Tah eta hese. Itu dia sih, saya mau motoran kalau pas kebetulan pulang ke Bandung ada waktu kosong ya sama anak-anak paling short riding lah ke Garut. Kalau yang jauh-jauh sekarang sih lagi jadwal lagi kayak gini nggak bisa ikut. Oh, gitu ya. Yang luar biasa juga kan Ferdian itu urban oke wat. Maksudnya? Orang Bandung. Oh, orang Bandung asli. Aslinya. Rumahnya di daerah Kircon ya kayaknya. Turangga. Oh, Turangga. Rumah saya di Bandung di Turangga. Tapi gini, ada relate-nya nggak belajar ilmu hipnotis dan juga memotoran? Maksudnya pas mau beli motor jadi murah gitu. Apa kebayang itu nggak? Bisa, Tapi itu dilakukan nggak? Atau nggak ada nggak kan? Nggak sih ya, kalau secara langsung sih nggak, kalau ke harga ya, cuma kalau begitu kita mau jual biar orang mau beli gitu, nah itu bisa. Oh, berarti motor-motor yang dulu sempat dijual punya Kang Ferdian ini harganya kejualnya mahal. Oh mahal lah tuh, bekas artis gitu. Oh, bukan karena ilmu hipnotis ya, bukan ya? Urut artis mah. Ada ya urut artis mah. UP di urut Ferdian. Upe apa sih? Oh, Tapi jadi hobi selain memotoran apa nih Kak? Hobi sih cuma dua ya, mau motoran sama nembak. Oh, Hobi nembak. nembak siapa? Nembak cewek. Ih, kali-kali ajak kita Kalau gua nembak ya. kalau cewek mas, gua yang ditembak. Kali-kali ajak kita nembak. Ayo, nembak. Ayo, belum pernah Nembak beneran Saya enak. pegang pistol beneran juga belum pernah. Enak loh kalau pakai pistol itu. Nah itu antara hipnosis dengan main nembak itu nyambung, karena nembak itu harus tenang, harus fokus. Oh iya, bener. Makin nafsu tuh kalau kita emosi, kalau kita pengen cepet-cepet kena, itu sasaran justru makin ngawur. Oh, nantilah. Ya, nanti kali-kali ajak ya. Kapan-kapan gitu ya. kita Ajak nembak lah sama Kang Ferdian, nyobain lah. Kita Iya. juga ada nembak yang Gimana kan? Dari tadi kan ngomongin tentang hipnotis. Ya, cing, sekarang mah Saya juga punya nih Kang, gitu. Nah, itu tuh bener kan kayak atau enggak yang pakai apa api gitu. ini sebetulnya ini disebutnya pendulum. Kalau orang awam nyangkanya ini ada Ada magicnya, padahal bukan. Pendulum itu kan zaman dulu ya pakai pendulum. Pendulum itu sebetulnya hanya untuk alat bantu pengalih fokus. Oh. Jadi pakai apapun bisa, asal fokusnya bisa teralihkan. Karena orang yang mudah, yang gampang fokus, yang imajinasinya bagus, itu yang gampang dihipnotis. Nah itu Saya banget. Saya kan imajinasi kalau lihat gambar tuh imajinasi jadi orang. itu gambar apa? Beda Itu gambar apa itu? Gambar motor, inspirasi buat modif motor gitu. Ngomong yang naiknya yang suka pakai bikini siapa apa ya? Sama bonus aja tujuannya lihat motor sebetulnya. Bisa ya Kang ya? Bisa semua. Biasanya seniman-seniman itu kan biasa bermain dengan otak Imajinasi gitu ya. kanan. Itu justru lebih cenderung lebih mudah. Sekarang mah coba Kang, siapa lagi? Kamu. Gini aja, sekarang mah nggak usah ngomongin hipnotis dulu. Yang dilihat ini kan tadi ngomongin fokus. Nah kita ngukur kemampuan fokus. Oke. Di antara berdua ini yang fokusnya paling bagus tuh yang mana, kita bisa lihat. Gitu. Nah caranya gini, tangannya begini. Fokusnya ke sela-sela jari. Ya. Fokusnya ke sela-sela jari, jangan kemana-mana. Ya, kalau fokusnya bagus ini pasti bisa nih. Jadi sambil fokus sambil ditekan, yang keras sekeras-kerasnya ditekan, yang keras sekeras-kerasnya. Sambil dibayangin ya, kalau udah ditekan, kalau udah fokus sambil dibayangin ditetesin lem, terserah mau lem apapun itu, lem yang paling keras. Mau super glue, mau lem kayu, mau apapun itu, pokoknya bayangin tetesin di situ banyak sekali. Sambil dibayangin ditetesin, sambil dirasa-rasain lemnya masuk ke sela-sela jari itu. Kebayang? Kerasa? Nah,
Karena lemnya banyak masuk ke sela-sela jari itu, sambil lama-lama sambil dibayangin ya, sambil dirasa-rasain, makin lama lemnya makin lama makin kering, makin kering, makin kering, makin kering. Bayangin terus semakin lama semakin kering, karena lem itu semakin lama semakin kering, sambil dirasain jari itu makin lama makin neken, makin nempel, makin lengket, makin kuat. Bayangin terus lemnya semakin kering, semakin kering, semakin kering, sampai akhirnya jari itu nempel kuat sekali. Makin dipaksa dilepas justru makin keras, makin lengket, makin pagel. Sekarang bayangin lemnya kering sekali, saking keringnya jari itu nempel kuat sekali, nggak bisa dibuka. Makin dipaksa dibuka justru makin nempel. Coba paksa buka. Nah, orang bilang hipnotis itu nggak sadar. Ini sadar nggak? Sadar nggak? Kita lagi Sadar ini susah. Secengkak ya, hei. Wah, luar biasa. Aduh. makin dipaksa menempel, makin dipaksa lepas makin nempel justru kan. Iya, secengkak. Ini beneran loh. Ini beneran loh ya. Pemirsa Garasi 181. Tangan saya hese. Aduh, ya cangkel kan. Akhirnya hiji deh diginiin, ditempelin. Aduh ya. Masuk aja. Lagi lepasnya. Masukin. Iya, masukin dulu. Kan mau dilepas kan? Nah, ini yang satu lagi juga sama. Keras, nempel nggak bisa dibuka. Ini jadi dua. Itu kayak hadut-hadut kan bang kan? Sekarang bisa dibuka? Itu bisanya. So, paksa buka coba. Makin dipaksa dibuka makin keras. Makin dipaksa buka, badannya justru makin lemes. Kayak nggak ada ototnya, nggak ada tulangnya. Coba paksa buka. Ayo. Tuh kan makin lemes. Tuh kan. Bisa makin lama. Itu macan dahar gitu Ya bener Nah, kebuktian ini mah terbukti ya, pemirsa. Itu kudu macam-macam ya lah. Iya banyak. Makin dipaksa dibuka makin leles gitu. Saking lelesnya jadi tunduh, jadi ngantuk gitu kan. Tuh. Nah, paksa tuh. Makin dipaksa dibuka makin jadi tunduh. Saking ngantuknya jadi pengen tidur. Tuh kan tidur. Lama-lama tidur. Makin lama makin dalam tidurnya. Semakin lama semakin dalam. Nah, sekarang kita lepas ya jari itu ya. Sekarang masukin tidur yang dalam. Pas bayangin sekarang di jari itu disiram air hangat. Ya. Lemnya mulai lepas sekarang. Lemnya mulai bersih, tangannya mulai bersih dari lem, bisa dibuka. Tapi nanti pas buka mata lupa sama nama pohon, ngaran teh sahanya, nama tuh siapa lupa, pokoknya lupain namanya. Jadi pas buka mata nanti namanya lupa ya teman-teman ya. Lupa banget sama namanya, sahanya ngaran teh. Oke. Buka mata, lupain namanya dihapus sekarang dari kepala. Nah, oke, sekarang pas buka mata namanya lupa ya. Oke. Hitungan ketiga, buka matanya, bangun, tangannya, jarinya udah bisa dilepas 1 2 3. Nah, bisa kan? Ya. Bisa lepas. Bisa lepas. Oke, perkenalan lagi namanya siapa? Ya, pemirsa di Garasi 181 sama saya siapa, Sa? Ferdian. Nah, perkenalkan dulu. Dengan ini nama channelnya Garasi 181. Dengan Saya siapa? Saha. Emang nggak punya nama dari kecil? Ada siapa? Ferdian. Sa. Ya, Sa. Ya, sama. ngaran mana mah aing hafal. Tapi bohong. Kalau lupa, bohong kan. Nggak hafal berarti. Sadar kan? Iya. Kita lagi apa sekarang? Lagi syuting konten kan? Iya. Di tempatnya di Garasi 181. dengan Saya dengan Tadi mah inget di itu dompet. Tapi saya di sana. kumaha itu host teh. Tapi jadi rada tadi mah inget nanya. Awal kan awal opening. Nah, coba Ki. T I N I. Jadi Tini. nah itu. Oh, yes. Dengan Saya Tini. dengan W A T I. Jadi Wati. oke.
namanya. Oke, kita ketemu di channel Garasi 181 bersama saya Tini. Dan saya Wati. Kami Tini Wati. Tini Wati. Ngeng garasi dulu. Garasi 181. Ngeng. Oh iya. Garasi 181. Ngeng. Bersama Saya Tini. Saya Wati. Tapi asalnya anehnya. Sadar kan ya. Itu kan ketiga semuanya balik lagi normal. 1, 2, 3. Nama? Kami. Nama? Saya Wanda Urban. Ada yang aneh sih. Ini aneh bisa gini. Nah itu. Itu hipnosis. Tapi tadi tahu ya? Tahu semua. Semua tahu apa yang Yang saya terjadi. rasakan. Tapi kenapa yang pertanyaan bukan? Saya tahu, tapi kenapa saya mau mengikuti apa yang dikatakan Ferdian? Ya itu hipnosis. Walaupun saya tahu, Nggak bisa keluar. ya nggak Nggak. menahan. Saya menahan. Ya. Ayo kudu ningali hasil ke rumah ya. Abang saya bukan serius. Oke kan ini. Ya, karena ada penolakan, ada apa namanya pertanyaan. Ini apa ada apa ya? Ada apa itu akhirnya dipusing. Ada dia. Terus Saya Wanda Urban. Saya Elvi. Elvi Urban ya. Lagi lu lain ini lain. Bukan. Mati. Luar biasa ya. Ini yang mungkin ini kalau yang belum pernah merasakan dihipnotis tadi kita tahu. Tapi nggak apa susah gitu bun. Pengennya tuh nurut sama kalian, Ya. tapi kalau mau ngelawan itu Erep tuh. Ya. Nah itu hipnosis kan sebetulnya. Jadi kita sadar kita tahu tapi kita nggak bisa. nggak mau tahu. Nah orang tinggi tapi nggak. Ya itu erep tuh kondisi hipnosis sebetulnya. Jadi kalau orang ngomong hipnotis, setiap orang normal setiap hari itu pasti keluar masuk zona situ. Pernah mengalami itu. Jadi kalau orang gua nggak bisa dihipnotis, ya berarti tidak sehat. Itu ya. Terima kasih luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu bang. Kita juga sudah membuktikan barusan bagaimana rasanya dihipnotis oleh ini masternya ini Bang, ya. Itu namanya juga sampai panjang gitu. Sama seperti saya sebutnya kalau gelar panjang itu Apa? Wanda Dwi Warena Esos SPDMN. Nah itu. Sepeda mini. Ayah. Mana kan teman AMRT. Apa itu? Anu Merta. Tapi itu dia kan luar biasa, banyak hal tadi yang kita Iya, buka. bener. Dari mulai hobinya, dari mulai tadi namanya ternyata gelarnya luar biasa panjang, pernah ngeband juga ya. Ini yang belum mungkin pemirsa tahu, pemain band. Iya. Terus juga punya hobinya juga main motor sama nembak. Nembak lah orang mah yang Ya, diajak. nanti lah, Ayo, kita ajak ya kali-kali. ayo, ya. kapan-kapan. Oke, kalau gitu terima kasih. Jangan lupa kita ingetin juga untuk tetap yang pertama like, Komen, subscribe, kirim doa, transfer, kirim endorse. dan segalanya. Ya.